Halo semuanya, balik lagi bersama gue RG Trader. Di video kali ini gue mau trading di hari Rabu tanggal 18 jam berapa ya ini? Jam setengah 2 lebih 5. Oke, kita mau trading nih. Ini saldo gue sisa withdraw kemarin. Jangan. Oke, kita open posisi pertama. Kenapa saya pilih naik? Ini tren besarnya turun. Kenapa kita bisa menyimpulkan tren besarnya turun? Kita lihat di sini. Ini resisten tertinggi, ini resisten terendah. Trennya turun. Tapi kenapa saya open posisi kecil dengan prediksi naik? Karena ini support bawah itu bisa diketahui jika kita ada mempunyai titik bawah yang sejajar. Ini support. Kemudian karena ini udah mulai naik, jadi saya open posisi naik nominal terkecil agar kita tidak terguncang psikologisnya dan aman untuk open posisi selanjutnya. Dan ini prediksi kita gagal, belum tentu gagal. Kita open ke 700.000. Oke, hari ini masuk gede banget ya, kok 5 juta ya. Perasaan barusan 2.800 deh, kayaknya 2.800.000 ya. Oke, perasaan gue itu nih 280.000. Oke, alhamdulillah deh ya. Oke, ini merahnya nggak kuat, berarti kita akan ambil telat. Harusnya tadi kita pun posisi, kita masih memprediksi market akan naik ya. Ini marketnya agak sedikit hancur. Kenapa saya bilang marketnya hancur atau ya hancur sehancur-hancurnya? Karena ini doji pertama, doji kedua, doji ketiga, doji keempat, doji kelima. Ini mungkin bakal doji lagi nih. Ini kalau marketnya seperti ini, kita agak bahaya ya, agak riskan juga tradingnya. Jadi oke, kita naik jauh banget. Padahal opennya kecil, jauh benar. Tadi opennya gede, dikira kecil, nggak konsen. Padahal baru aja trading. Tarik itu siapa ya? Kan padanya. Tinggi bener. Kalau ada yang tinggi benar seperti ini, berarti candle berikutnya biasanya kecil atau perlawanan arah ya. Oke, kita akan pon posisi pada detik ke-32. Kita akan mencoba perlawanan arah. Oke, saya udah open. Oke, yang pertama profit. Wow, masuk ya, udah 2 kali profit. Wow, tinggi bener. Oh, ini udah sampai, dia udah mencapai titik pantul dan seharusnya kita bisa open posisi perlawanan arah. Kita tetap tunggu ya, tunggu pada detik 32 lagi. Kita akan buat posisi naik. Setelah 1 kali ya, kita balas 2 kali. Loh, kok aku pilih naik ya? Kalau udah mencapai itu. Dengan kasihmu cintaku. Oh, tapi alhamdulillah ya. Cinta dan impian. Kenapa tadi saya mau ambil
open posisi turun sih, tapi ini karena ini ada area sideways ini sangat berbahaya. Biasanya kalau kita menjumpai area sideways di sebelah kiri, kemudian harga yang bergerak ini sama dengan ini sejajar, dia akan ada pengulangan. Untuk trading satu candle itu sangat berbahaya, jadi kita jangan ambil resiko dan ikuti alurnya. Profit ya, perdagangan masuk. Tapi ini masih ada, ini belum harga tertinggi banget sih. Nah, saya sebelum gini nih, di binomo itu bisa kita dagang dengan durasi perdagangan 30 detik. Oke, saya akan contohkan ini. Berarti kita opennya di detik 00, maka kita akan berakhir pada detik 30 dengan durasi perdagangan 30 detik. Itu memang sangat beresiko, tapi ya untuk menjaga untuk mengantisipasi kesalahan prediksi, kita bisa open pada saat market mulai berbalik gitu. Contoh ini kan tadi saya telat. Nah, ini udah mau beres lagi nih perdagangan. Seperti itu. Oke, udah profit ya kan? 30 detik, Bro. Oke, ini saya pede aja. Satu kali lagi, ini candle hijaunya satu kali lagi. Pede aja. Ya, bukan deh ya. Soalnya gini, ini candle masih ada. Tuh 2, 3, 4, yang kelima biasanya masih hijau. Bukan berarti kalian harus menghitung candle ya nanti. Jangan ikuti hitung candle. Ini patokan saya ini. Ini udah puncak tertinggi. Tuh kan los. Suasuk. Belum kita. Nah, di sini baru kita open turun. 2 kali berarti ya. Loss 1 kali, kita open posisi 2 kali. Angin katakan padanya, kasih dan sayang untuk cintanya. Ayolah, tipis gini. Ini kan. Walau hanya sebentar. Tipis banget, anjir. Biarpun walau hanya sekedar lewat maya. Oke. Kompensasi yang kedua masuk. Kita tetap tidak merubah yang namanya nominal perdagangan. Oke, karena ini telat, saya akan mencoba open posisi pada 30 detik lagi. 1 kali ya, jangan banyak-banyak. 1 kali aja. Nah, di sini hari ini gue nggak pakai VPN karena gue pakai operator rangka 3. Ya, telat. Telat. Jadi gue nggak open ya di sini karena barusan telat. Nggak open nggak apa-apa. Nah, ini market bagus nih. Itu udah 34, udah 34. Na 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 ha. 1 kali udah open ya, 1 kali. Cinta dan impian. Mulai lemah nih market.
kasih dan sayang untuk cintanya, walaupun tak jarak di antara kita, ku rela demi cintaku setia menerima. Los ya, satu kali lagi los. Saya menggandakan nominal yang saya pertaruhkan di sini ada 2 perdagangan. Bisa diklik 280 kali 2 maka 560. Jadi ini menggandakan aset yang saya tradingkan. Oh balik ya, mau jadi tren naik kayaknya. Tinggi benar, buset. Berarti 280 280.000 kali 3 ya, sama tadi. Ini loss lagi. Breakout nggak ya? Breakout deh 4. Breakout pasti breakout. Ini breakout bro, ini breakout udah naik udah, jangan malu-maluin. Sampai kapan dapat ku tahan dan impian. Waduh los lagi, anjir baji. Udah 6 kali ya. Berarti ada 5 perdagangan dan masuk sebagian ya, 17. Saya open kembali perdagangan naik karena ini trennya udah naik. Gue bilang di breakout barusan membuat yang namanya candle koreksi dulu. Ini kan di breakout kan, udah ini di breakout. Jadi di breakout itu gue kasih tanda dulu, kecil-kecil dulu. Kalau trennya udah di breakout dia bakalan penerusan bro. Walau hanya sekedar lewat maya. Kan tinggi bener kan? Ini kan pasti profit ya. Kita balik lagi ke 280 ya. Alhamdulillah ya naik. Sekarang ganti lagi ke nominal perdagangan terkecil 280.000 kita mulainya. So gue dengan saldo 22 juta tadi ya, 20 juta kalau nggak salah, saya trading di 280.000. Karena semakin kecil kita semakin mudah untuk menggandakan atau mengkompensasi perdagangan di perdagangan berikutnya. Oke, saya open posisi 1 kali ya, sambil mau menerangin dulu pada kalian beberapa materi yang sering gue baca bukan materi yang gue baca, cara gue baca marketnya itu seperti apa. Jadi gini, ini kan posisi tadi tren sebelumnya itu seperti ini, dan ini agak miring turun, membuat dia triangle. Kemudian kita loss 1 kali ya, nggak apa-apa, biarin dulu. Kemudian jika udah mulai mengkecil seperti ini, kita tunggu arah market itu akan menembus ke area sini atau ke area atas. Jika udah menembus ke area atas, maka itu yang namanya breakout. Nih kan, ini
membreakout area sini, maka dia akan mengejar market yang lebih tinggi lagi. Ini lebih tinggi dari sini. Ini juga di breakout, maka market kesininya lebih tinggi lagi karena dia akan terus-terusan trennya ke atas. Oke, kita akan open posisi satu kali lagi. Gak apa-apa yang tadi loss ya, karena kita udah balik dari 5 juta belakangnya, dari 5 juta ke 9 juta. Ini masih trennya masih naik karena ini kan tadi saya tadi open posisi naik karena ini ada area pantol ini udah di breakout sama candle yang ini, jadi dia akan terus naik. Ini tren bakalan naik terus karena tren baru, saya bilang tren baru. Kalaupun turun dia itu bakalan kayak gini, pasti gini lagi lah ke atas ke sana ujung-ujungnya, karena ikutan arah tren, nggak boleh lawan tren, kecuali kita open posisi pada area support dan resisten. Kita bisa open posisi perdagangan melawan arah itu hanya untuk satu kali kenal aja ya, kecuali kita menemui market yang sangat bagus benar, tidak memiliki banyak ekor, nih bakal naik terus. Sebenarnya kita masih min ya, masih min 1 ya tadi ya. Oke, kita akan open posisi, kita tunggu dulu. Kalau di detik perhabisan candle ini dia ada bikin support ke bawah, kita open. Oke, open dia ada ke bawah ya. Ini kalau kita open posisinya nggak menggandakan perdagangan, tidak kompensasi. Jadi dalam satu trade, jika kita membiarkan nominal yang sama, tapi kita terus-terusan profit loss, maka kesimpulan akhir kita akan loss, tapi tidak besar, hanya 15% dari aset yang kita dagangkan. Video ini cukup sekian dulu di hari Rabu, Ergia Trader profit 7 jutaan. So tetap jaga money management, tetap jaga psikologis trading kalian. Kalau kalian udah nafsu, kalian minum dulu apa dulu. So akhir kata Ergia Trader pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum subscribe silahkan subscribe dan aktifkan notifikasinya. See you, bye bye.